Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film dinosaurus yang berjudul Jurassic World 3 Dominion. Bagi yang belum nonton alur cerita film dinosaurus lainnya, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan 4 tahun setelah kehancuran Pulau Isla Nublar, di mana para dinosaurus kini berkeliaran bebas dan hidup berdampingan dengan manusia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 4 tahun setelah kehancuran Pulau Isla Nublar, pemerintah kini mempercayakan kepada perusahaan Biosyn yang dipimpin oleh Louis Dodson untuk membuka suaka alam di pegunungan Dolomite, Italia. Tempat itu digunakan sebagai habitat bagi para dinosaurus untuk melindungi mereka dari ancaman para pemburu liar. Suatu malam, Claire bersama dengan temannya Zia menyelinap masuk ke dalam sebuah fasilitas penangkaran ilegal di mana terdapat banyak bayi dinosaurus yang akan dibawa ke Biosyn. Namun, saat mereka akan membawa salah satu bayi dinosaurus, mereka ketahuan oleh para penjaga. Untungnya ada Franklin yang membawa mereka kabur dari tempat itu. Keesokan paginya, mereka berhenti di tepi jalan. Franklin dan Zia memutuskan untuk berhenti membantu Claire lagi, karena Franklin udah mendapat pekerjaan baru. Di tempat lain, tepatnya di pegunungan bersalju Nevada, terlihat Owen Grady sedang main kuda-kudaan sambil menggiring kawanan Parasaurolophus ke tempat yang aman. Melihat ada satu Parasaurolophus yang terpisah dari kawanannya, Owen pun segera mengejarnya. Hingga akhirnya dia berhasil menangkap dan menjinakkan Parasaurolophus itu dengan jurus telapak saktinya. Di sisi lain, terlihat Macy Lockwood yang sedang menggenjot sepedanya. Macy diam-diam pergi ke tempat penebangan kayu untuk melihat 2 ekor dreadnought yang nyasar ke tempat itu. Setelah kedua dreadnought itu berhasil dipindahkan ke tempat yang aman, Macy kembali ke rumahnya, di mana sekarang dia tinggal bersama dengan orang tua angkatnya, yaitu Owen dan Claire. Mereka sengaja tinggal di pegunungan terpencil untuk melindungi Macy dari orang-orang yang berniat menculiknya untuk suatu tujuan. Namun, hal itu membuat Macy merasa frustasi karena hidup dalam pengasingan dan selalu dilarang keluar. Tak jauh dari rumah mereka, terlihat Blue yang kini sudah memiliki seekor anak. Blue lalu mengajari anaknya berburu kelinci, tetapi kelinci itu lebih dulu diterkam oleh serigala. Anak Blue yang marah lalu menyerang serigala tersebut. Malam harinya, Owen dan Claire berusaha memberitahu Macy untuk tidak keluyuran lagi ke pedesaan dan bertemu dengan orang-orang yang gak dikenal. Karena merasa Owen dan Claire nggak percaya padanya, Macy pun jadi ngambek. Macy lalu pergi ke kamarnya dan melihat foto ibunya. Macy tak habis pikir bagaimana ibunya mengkloning dirinya. Apakah dia terbuat dari tanah liat ataukah dari adonan tepung ketan? Di tempat lain, tepatnya di Texas, 2 bocil yang sedang memberi makan ayam di ladang tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan segerombolan belalang tempur. Mereka segera berlindung di dalam gudang dan berhasil menangkap seekor belalang dengan menggunakan sebuah ember. Keesokan harinya, Ellie Sattler datang ke salah satu ladang yang diserang oleh para belalang. Ellie merasa curiga bahwa ini adalah perbuatan dari Biosyn, karena belalang tersebut tidak menyerang ladang yang membeli bibit dari perusahaan Biosyn. Ellie yang kini sudah bercerai dengan suaminya, lalu menemui mantannya, Dr. Alan Grant, yang kini berada di Utah. Ellie menunjukkan salah satu belalang yang ditangkap kedua bocil dan menjelaskan mengenai serangan belalang di Texas. Jika belalang raksasa itu mulai menyebar kemana-mana, maka hal itu bisa merusak rantai makanan. Ellie lalu meminta bantuan Grant untuk menyelidiki perusahaan Biosyn dan mencari tahu kebenarannya. Kebetulan, Ellie juga mendapat undangan dari Ian Malcolm yang kini bekerja untuk Biosyn. Alan pun setuju dan mereka segera berangkat ke Biosyn. Kembali ke Macy yang lagi sendirian. Tiba-tiba dia dihampiri anak si Blue yang meminta uang jajan padanya. Macy lalu memberinya nama Beta.
Tak lama kemudian, Blue datang yang sepertinya merasa terancam. Namun untungnya, Owen segera datang untuk menenangkan Blue. Kesal karena diomelin si Owen, Messi pun pergi dengan sepedanya. Di tengah hutan, Owen melihat para penjahat menangkap Beta dan menjatuhkan Blue ke bawah jurang. Owen pun langsung mengejar penjahat tersebut. Sementara itu di tengah jembatan, Messi diculik oleh penjahat bayaran yang dipimpin oleh Rain. Owen yang melihatnya dari kejauhan lalu segera kembali ke rumah dan memberitahu Claire. Karena Owen dan Claire kehilangan jejak, mereka lalu meminta bantuan kepada Franklin yang sekarang bekerja sebagai intel di CIA. Saat bertemu dengan Franklin, Owen dan Claire menjelaskan permasalahan mereka. Franklin lalu menyuruh Owen dan Claire untuk meminta bantuan pada Barry, mantan rekan kerja Owen yang kini berada di Malta dan bekerja sebagai agen mata-mata. Sementara itu, Alan dan Ellie tiba di Italia dan mereka disambut oleh kepala komunikasi Biosyn bernama Ramsey Cole. Ramsey lalu membawa Alan dan Ellie ke cagar alam Biosyn dengan menggunakan helikopter. Setibanya di sana, mereka diperkenalkan dengan CEO Biosyn, Louis Dodson. Setelah berbicara dengan Dodson, Alan dan Ellie menemui Ian Malcolm yang sedang mengajar kelas tutorial cara memasak belalang yang enak. Setelah kelas tutorial selesai, Ian membawa Alan dan Ellie ke kantin untuk memesan es kopi panas. Ian secara diam-diam memberitahu Ellie mengenai belalang raksasa yang memang menjadi rencana jahat Biosyn. Ian lalu memberi Ellie kunci akses ke ruangan penelitian belalang dan meminta Ellie untuk mengambil sampel DNA-nya. Di ruangan lain, terlihat ahli genetika bernama Dr. Henry Wu yang juga bekerja untuk Biosyn. Dr. Wu mengungkapkan penyesalannya karena telah menciptakan spesies belalang genetika. Dr. Wu berkata kalau dia akan memusnahkan semua belalang ciptaannya itu. Namun Dodson menolaknya. Dia berkata bahwa masalah belalang bisa diatasi ketika Messi tiba di Biosyn. Ternyata Dodson adalah orang yang menyuruh penjahat bayaran untuk menangkap Messi dan Beta. Berpindah ke Malta, seorang wanita bernama Soyona tiba di bandara untuk menjemput Messi dan membawanya ke Biosyn. Sementara Beta dibawa dengan pesawat kargo jadul milik seorang wanita bernama Kayla. Beberapa jam kemudian, Owen dan Claire tiba di kota Malta. Mereka lalu bertemu dengan Barry yang mengajak mereka ke pasar gelap dinosaurus. Di dalam pasar, Claire bertemu dengan Kayla yang kebetulan sedang memesan sate dinosaurus. Claire lalu menghampiri Kayla dan menanyakan mengenai putrinya yang diculik. Melihat foto Messi, Kayla berpura-pura nggak tahu, karena dia nggak mau berurusan dengan penjahat Biosyn. Di luar, Owen dan Barry mengawasi Rain yang sedang COD-an dengan Soyona. Ternyata, barang COD-nya adalah Atrociraptor yang dijadikan hewan pembunuh hanya dengan menargetkan lawan menggunakan laser. Pada waktu yang sama, sekelompok intel menggerebek mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Melihat itu, Owen pun ikut-ikutan mengejar Rain. Di tengah pengejaran, para dinosaurus karnivora tak sengaja terlepas yang membuat situasi semakin kacau. Owen dan Rain lalu bertarung di ring Raptor. Owen menanyakan keberadaan Messi dan Beta kepada Rain. Tetapi Rain hanya menyebut nama Soyona sebelum akhirnya dia tewas oleh Baryonyx. Sementara Soyona yang merasa terpojok lalu membuka 4 kandang Atrociraptor dan menargetkan para intel untuk dibunuh. Claire tak tinggal diam, dia mengejar Soyona dan bertarung dengannya di rumah warga. Soyona yang kalah adu mekanik lalu mengaku kalau Messi dan Beta dibawa ke Biosyn. Ketika Claire lengah, Soyona mengarahkan laser ke tubuh Claire sehingga membuat salah satu Atrociraptor mengejarnya. Di tengah pelariannya, Claire yang terjatuh ke sebuah mobil lalu diselamatkan oleh Kayla. Sementara itu, Owen membantu Barry yang sedang dikejar-kejar oleh Raptor.
Mereka akhirnya berhasil memancing raptor tersebut dan memasukkannya ke dalam kandang. Setelah itu, Barry yang melihat Soyona, dia pun langsung menangkapnya. Owen kemudian menyusul Claire dengan menggunakan sepeda motor. Tetapi Soyona diam-diam mengarahkan laser ke tubuh Owen yang membuat Owen dikejar-kejar oleh dua Atrociraptor. Begitu juga dengan Claire dan Kayla yang masih dikejar-kejar salah satu raptor. Untungnya, Claire berhasil melumpuhkan raptor tersebut dengan menabrakkannya ke pipa besi. Mereka lalu pergi ke bandara untuk menerbangkan pesawat ke Biosin. Ketika mereka akan lepas landas, Owen datang sambil dikejar-kejar dua raptor. Owen akhirnya sampai ke kabin pesawat dan berhasil menjatuhkan raptor tersebut. Di sisi lain, Macy sampai di Biosin dan bertemu dengan Dr. Wu. Macy menanyakan mengenai kloningan dirinya dan Charlotte. Dr. Wu lalu menjelaskan kalau Macy bukanlah tiruan dari Charlotte, tetapi Macy adalah putri dari Charlotte yang sebenarnya. Dr. Wu lalu menunjukkan video di mana Charlotte sedang mengandung Macy. Ketika Charlotte masih muda, dia menginginkan seorang anak dan dibuatlah Macy dari DNA Charlotte sendiri. Tetapi karena Charlotte memiliki penyakit genetik, dia pun diprediksi akan meninggal saat Macy berusia 1 tahunan. Charlotte lalu mempelajari lebih lanjut tentang Macy dan berhasil mengubah DNA